Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada hari ini insyaallah kita akan melanjutkan lagi pembacaan buku Li Anaqullah. Semoga pembacaan pada waktu ini bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan dan kita renungkan ya asma-asma Allah ini. Ya, saya langsung membacanya. Kesepakatan waktu sebelumnya. Dia menjadikan Anda sakit agar kembali kepadanya. Maka jika Anda kembali kepadanya, dia akan menghilangkan penyakit tersebut, karena penyakit tersebut dianggap tiada guna lagi. Dia menjadikan Anda sakit agar Anda bersikap tawadu. Maka jika Anda sudah bersikap tawadu dan rendah hati, dia akan menghilangkan penyakit tersebut, karena penyakit itu sudah tiada berguna lagi. Dia menjadikan Anda sakit agar Anda turut merasakan kesusahan orang lain. Maka jika Anda sudah merasakan kesusahan mereka, dia akan menghilangkan penyakit itu dari Anda, karena dia menganggap tidak perlu lagi penyakit itu ada pada Anda. Dia membuat Anda sakit untuk menguji kesabaran Anda dan keridoan Anda. Maka jika Anda bersabar dan merasa ridho, dia akan mengangkat penyakit itu, karena penyakit dianggap tidak berguna lagi. Allah adalah Asy-Syafi, yang maha menyembuhkan. Jika Anda mengunjunginya untuk periksa, maka Anda tidak perlu jadwal praktek dan kesepakatan waktu sebelumnya. Tidak perlu kartu obat, dan tidak perlu datang minimal seperempat jam sebelumnya. Dia Allah, Allah. Coba katakan, Ya Allah, niscaya Anda sudah berada di rumah sakit ilahi yang selalu terbuka pintunya. Itulah rumah sakit yang dipenuhi kasih sayang, kemampuan, kelembutan, dan kesembuhan. Salah seorang temanku bercerita bahwa dia pernah menabrak dan mendengar bunyi remuknya tulang seorang anak kecil yang terlindas di bawah mobil yang dia kendarai. Dia langsung menghentikan mobilnya dan membawa anak tersebut ke rumah sakit. Hatinya dalam keadaan terguncang. Tak berapa lama kemudian datanglah ayah dan kakek anak tersebut. Teman saya hampir kehilangan akalnya. Dia tidak menyangka bahwa selama hidupnya akan membunuh seorang anak kecil. Suara tulang pecah terus terngiang di telinganya. Kakek anak tersebut menemuinya dan mencoba menenangkannya dari ketakutannya. Sang kakek menjelaskan bahwa apa yang telah ditetapkan oleh Allah pasti akan terjadi, dan mereka akan ridho dengan apa yang menimpa anak tersebut. Kemudian sang kakek mengimami mereka sholat isya di rumah sakit. Dia membaca ayat Basyir Sabirin, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Temanku menangis terseduh. Setelah selesai sholat, para dokter keluar dan memberitahu bapak dan kakek dari anak tersebut bahwa harapan hidup bagi anak tersebut sangat tipis, karena dia mengalami pecah pada tulang tengkoraknya. Temanku bagai disambar petir, dia pun pulang ke rumahnya dengan lunglai. Dia tidak masuk kerja sepekan penuh. Dia mengalami shock berserat. Tidak ada obat yang lebih besar bagi anak kecil yang malang itu melebihi keimanan kakeknya. Doa yang dipanjatkan oleh ibunya, keyakinan kuat ayahnya, dan ketergantungan semua kerabatnya kepada Allah. Setelah kurang dari sepekan, saya berinisiatif menjenguk anak kecil tersebut. Ternyata dia sudah bisa tertawa, bermain, dan berbincang bersama kami. Maha benar Allah, sedangkan vonis dokter itu salah. Maha benar zat yang telah membetulkan tulang tengkorak yang pecah tersebut. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsikalaha. Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Fatir ayat 2. Siapa yang mampu membalutkan lagi tulang-tulang yang saling terpisah,
Siapa yang mampu mengembalikan senyuman mereka lagi pada kedua bibir? Siapa pula yang mampu meniupkan lagi ruh ke dalam tubuh yang sudah terbuka baginya pintu gerbang kematian? Allah sajalah yang mampu melakukan semua itu. Tandailah poin pentingnya. Inilah bapak para nabi, Ibrahim alaihissalam, yang datang kepada Robnya dengan hati yang selamat. Selamat dari sekecil apapun kesyirikan, yang terkadang bisa menimpa hati yang lemah. Dia alaihissalam mengucapkan suatu perkataan, maka orang mukmin akan memahami hikmahnya dan tidak akan lagi berlindung kecuali kepada Allah yang Maha Hidup dan tidak mati. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Asy'ara ayat 80. Dia saja, tidak ada seorang pun selainnya yang menyembuhkanku. Tandai poin pentingnya di sini nih. Anda tidak akan butuh selainnya jika dia menghendaki kesembuhanmu, sedangkan selainnya tidak akan memberi manfaat kepadamu jika dia tidak menghendaki kesembuhanmu. Penyakit cacar menimpa tubuh Nabi Ayub alaihissalam. Keluarganya terjerai-berai, harta bendanya lenyap, dan kebanyakan manusia sudah putus asa terhadap kesembuhannya. Akan tetapi, dia tetap bersabar dan mengharap pahala. Berbagai rasa sakit memenuhi sekujur tubuhnya, tetapi dia tetap menundukkan kepala kepada Allah sama sang pelindungnya. Maka setelah bertahun-tahun ujian ini menimpa, kedua bibirnya melantunkan doa yang begitu jelas. Doa orang yang tertunduk kepalanya dengan penuh kerendahan, doa yang dipenuhi dengan keyakinan. Ani masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan engkau yang maha penyayang di antara semua penyayang. Anbiya ayat 83. Maka terbukalah pintu rahmat dari langit, lalu turunlah perintah-perintah yang tinggi dari atas langit ketujuh dari atas langit ketujuh karena orang yang sedang ditimpa kesedihan dan kesusahan itu. Sisaan yang berlangsung selama bertahun-tahun akan berakhir dalam saat akan datang masa kesembuhan. Mengapa Anda berdiri kepada selainnya? Mengapa Anda bersandar diri kepada selainnya? Mengapa Anda percaya kepada mereka, para mayit yang bergerak di sekeliling Anda itu? Lantas Anda justru melupakan yang maha hidup dan tidak mati. Lihat di sini. Mengapa Anda percaya kepada mereka, para mayit yang bergerak di sekeliling Anda itu? Mereka hanya seonggok daging saja ya. Dan lantas Anda justru melupakan yang maha hidup dan tidak mati. Yakini Allah Azza wa Jalla. Siapa yang telah mengelabui dan membuat Anda percaya bahwa kesembuhan terkadang bisa datang dari jalan yang lain? Bagaimana kehidupan yang sedemikian cepat ini bisa memperdayai Anda? Lalu Anda lupa kepada zat yang telah mengeluarkan Anda dari perut ibu Anda tanpa dokter, yang telah menciptakan untuk Anda rezeki yang baik di dalam putingnya, dan yang mengajari Anda saat belum tahu bagaimana memasang kedua bibir di atas putingnya untuk menyusu. Lupakah Anda kepada zat yang telah menciptakan kasih sayang di dalam hatinya agar dia mendekap Anda dan memelihara Anda? Lihat, dan yang mengajari Anda saat belum tahu bagaimana memasang kedua bibir di atas puting ibu untuk menyusu ya. Apakah gegara hidup yang begitu cepat ini Anda melupakannya? Sedemikian parahkah sampai Anda mengira bahwa diri Anda sanggup untuk tidak membutuhkannya? Itulah Dia yang Maha Suci. Dengan penyakit, Dia mengingat Anda pada masa-masa awal kehidupan Anda. Dengan penyakit, Dia berkata kepada Anda, kembalilah kepadaku, sebagaimana aku telah menciptakanmu dari ketiadaan, maka aku sendiri yang akan menghilangkan penyakit darimu. Akmalun nasi ubudiyatal mutabidu bijami'il asma'i wasifati allati
yatali'u 'alaihal bashar. Manusia yang paling sempurna peribadahannya adalah ahli ibadah yang melaksanakan tuntunan yang terkandung dalam semua nama dan sifat Allah yang diketahui oleh manusia. Ibnu Qayyim Madarijus Salikin. Ridwan. Terkadang obat itu lebih dekat daripada yang Anda kira. Lihat Ayub alaihissalam. Dia diperintahkan memukul kakinya ke tanah. Urkud birijlik hada mutasalun baridun wa syarabun. Hantamkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Sot ayat 42. Obatnya berada sangat dekat dengan Ayub dan tidak pernah berkurang, hanya saja Allah berkehendak agar sebab-sebab kesembuhannya menjadi sempurna. Maka ketika Allah menghendaki Ayub mengerti di mana obatnya, obat tersebut sangat manjur dengan izin Allah. Dan tidak perlu membooking tempat perawatan di Washington, Paris, atau Beijing. Sebab obat kesembuhan ada sangat dekat, insya Allah. Cukup berbekal selembar tiket perjalanan hati Anda ke kota keridoan. Obatnya ada pada diri Anda sementara Anda tidak menyadarinya. Obatnya berasal dari diri Anda sementara Anda tidak melihatnya. Ketika Anda ridho kepada ketentuan dari Allah, maka Allah pun akan membuat Anda ridho. Penyakit adalah ujian yang paling berat untuk keridhoan. Jika jawaban-jawaban Anda dalam ujian ini adalah keridhoan, maka hasilnya juga akan membuat Anda senang dengan izin Allah. Terkadang ada yang bertanya bagaimana mungkin saya ridho padahal di dalamnya ada rasa sakit yang tidak disukai secara fitrah. Bagaimana bisa saya ridho terhadap sesuatu yang saya benci? Ibnu Qayyim menjawab pertanyaan seperti ini dengan mengatakan tidak ada kontradiksi dalam hal ini, sebab dia ridho terhadap penyakit pada sisi yang akan menyampaikannya kepada sesuatu yang disenanginya. Sementara dia tidak menyukai pada sisi yang akan membuatnya merasa sakit. Ini sebagaimana obat yang dibenci, tetapi terkandung kesembuhan bagi penyakitnya. Maka dalam obat itu terkumpul sikap penerimaannya sebagai obat yang menyembuhkan dan kebencian karena rasa pahitnya atau menjijikannya. Di antara rintihan sakit Anda, ucapkan sebagaimana perintah Nabi kepada umatnya agar mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku. Ucapkan dengan sepenuh hati, bahkan biasakan hati Anda menghayati maknanya. Bahkan basuhlah hati Anda semua sebaik-baiknya. Sebab ridho anillah, ridho kepada ketentuan Allah, ridho anillah termasuk cabang dari ridho billah, ridho kepada Allah. Jika Anda ridho kepadanya, maka dia akan menjadikan Anda ridho. Jadikan hati Anda selalu memancarkan keriduan. Biasakan ia menikmati keriduan. Setelah itu, perhatikanlah tubuh Anda. Anda akan melihat tanda-tanda kesembuhan akan menjalar ke bagian-bagian tubuh Anda dengan izin Allah. Satukan kedua tangan Anda, lalu bacalah namanya dalam doa Anda. Kemudian usapkan kedua telapak tangan Anda ke seluruh tubuh. Dengan tiupan itu, Allah akan mengembalikan semua kebugaran yang hampir meninggalkan Anda. Jadikan penyakit tersebut sebagai awal periode baru, yang di dalamnya Anda lebih mengenal Rabb Anda melalui nama Asy-Syafi' yang maha menyembuhkan. Ya Allah, aku dahulu memiliki 7 putra, lalu Engkau ambil. Nah ini ada doa dari Urwah bin Az-Zubair rahimahullah saat kematian salah satu putranya dan salah satu kakinya harus dipotong secara bala. Ya Allah, aku dahulu memiliki 7 putra, lalu Engkau ambil satu dan Engkau sisakan 6 untukku. Aku dahulu memiliki 4 anggota tubuh, lalu Engkau ambil satu darinya dan masih tersisa 3 untukku. Sungguh, ketika memberi musibah, Engkau masih memberi kelapangan. Ketika mengambil sesuatu dari hambamu, sungguh Engkau tetap menyisakan untuknya. Sungai-sungai dosa. Sungai-sungai dosa. Pasti Anda pernah merasakan berbagai macam penyakit selama hidup Anda, bukan?
Siapa yang menyembuhkan Anda? Bukankah Allah? Mengapa Anda berprasangka bahwa penyakit itu sendiri menunjukkan dia tidak kuasa? Prasangka dan perasaan seperti ini berhak mendapat hukuman darinya. Bisa jadi penyakit Anda itu sebagai hukuman karena keyakinan Anda yang sakit ini jauhkan dulu. Ya, penyakit prasangka seperti ini dari hati Anda. Kemudian bersandarlah kepada Asy-Syafi' dan berserah dirilah kepada Asy-Syafi'. Niscaya dia menyembuhkan Anda. Semua pasien yang berada di rumah sakit, mereka itu sedang menunggu izin yang diberi kesembuhan dari Asy-Syafi' yang Maha menyembuhkan. Allah Azza wa Jalla tidak ada rintihan sakit kecuali dia pasti mendengarnya. Semua rasa sakit pasti dia tahu tempatnya. Semua erangan sakit sakit semua erangan sakit pasti dia melihat kilatan apinya di hati. Kemudian, jika sudah selesai apa yang dia kehendaki dan terkuras habis sungai-sungai dosa melalui ucapan rintihan Anda, lalu memerintahkan kesehatan agar kembali ke tubuh Anda, maka ketika Anda berjalan di bumi Allah dalam keadaan sudah tersuci dari berbagai dosa, karena dia Ar-Rahim yang maha penyayang, dia akan menyembuhkan Anda. Karena dia Al-Alim yang maha mengetahui, dia akan menyembuhkan Anda. Karena dia Al-Halim yang maha penyantun, dia akan menyembuhkan Anda. Karena dia Al-Qadir yang maha kuasa, dia akan menyembuhkan Anda. Karena dia Allah, dia akan menyembuhkan Anda. Bersamanya Anda sekarang akan menghapus nomor kontak sekaligus nama para dokter. Bersamanya Anda sekarang akan melupakan alamat dan lokasi rumah sakit. Ya ini, saya kalau di Jogja ini, rumah sakit itu saya gak tahu alamatnya di mana. Berkali-kali saya ingin merasa sakit itu, mending dibawa tidur aja ya, nanti pasti Allah akan menyembuhkan dengan sedikit istirahat. Ya, alhamdulillah bismillah Allah memberikan kesembuhan ya. Bersamanya Anda sekarang akan menghapus jadwal-jadwal kontrol. Di dalam kamar Anda bangunlah sebuah rumah sakit baru bernama Sajadah. Itulah rumah sakit engkau. Seperti yang tadi kita baca, pertemuan sebelumnya yang kita baca bahwa sholat malam adalah rahasia kesehatan. Buatlah perjanjian dengannya melalui sujud. Buatlah daftar kontak di hatimu atas satu nama saja, yaitu Asy-Syafi, yang maha menyembuhkan. Ya Allah, wahai yang maha menyembuhkan, tetapkan kesembuhanmu dan rahmatmu bagi semua jiwa yang lemah, semua tubuh yang letih, dan semua hati yang lelah. Sungguhnya Engkau maha mendengar doa. Alhamdulillah, demikian pembacaan buku Lianakallah untuk pembahasan Asy-Syafi. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat dan bisa membangun kita agar selalu bergantung hanya kepada Allah tatkala kita sedang sakit. Semoga kita dimudahkan dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang kita baca tadi ya. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.